Uhayyikum bitahiyyati ahlil jannah da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Arsalahu Allah azza wa jalla basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah wa biiznihi wa sirajan munira. Yang sama-sama kita hormati pimpinan yang dalam hal ini dihadiri oleh Ustaz Akmal, yang sama-sama kita hormati dari seluruh level yang ada pada forum kita pada pagi hari ini, hadirin dan hadirat sekalian, termasuk Bapak Ibu yang berada di luar daerah di Bukit Tinggi dan Payakumbuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Sebagai muqaddimah kita tumpangkan kepada pembicara-pembicara sebelumnya agar kita dapat efisiensikan waktu, efektifkan waktu dengan sebaik-baiknya. Tapi ada dua hal yang sangat penting. Yang sangat penting pertama adalah setiap kita yang hadir dalam forum ini, di masjid ini, memastikan bahwa bersama kita ada niat yang tulus, yang ikhlas karena Allah. Ketulusan hati, keikhlasan jiwa-jiwa kita dalam mengikuti program kita pada pagi hari ini, itu akan menjadikan duduknya kita di masjid ini di pagi hari ini akan dinilai sebagai ibadah. Ketulusan hati, keikhlasan jiwa-jiwa kita, niatnya lillahi ta'ala, maka itu akan mampu berefek memperberat timbangan pahala amal soleh kita. Nabi Muhammad pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal, perbuatan, apapun programnya, agendanya, sangat tergantung pada apa yang diniatkan oleh seseorang. Jadi kalau kehadirannya di tempat ini karena ingin absen, ya, terdaftar namanya dalam list absen, batang hidungnya nampak, ada tertulis parafnya, belum tentu ibadah, belum tentu memperberat timbangan pahalanya. Itu jajal saja Pak. Jajal saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi itu sebabnya yang belum memasang niatnya absang loh. Yang tadi memasang niatnya tapi yang tiba ndak yang diharapkan. Yang dalam Ustaz Mukhlis Bahar kok lain wajahnya. Habis kok niatnya tuh luruskan kembali. Luruskan kembali. Itu dia. Ya. Nah, ini hal yang sangat penting, memastikan bahwa dapat pahala kita atau tidak dapat pahala pada pagi hari ini. Itu penting. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, ambo yakin dan percaya dengan bimbingan Ustaz Akmal dan ustaz-ustaz yang lain, akidah masyarakat Azkiyah mantap-mantap. Sehingga tidak ada yang bersandar di dinding, tidak ada, semua bersandar dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Apalagi memang betul tuh Pak Bu. Carilah kiri kanan ada dindingnya kan? Karena memang desain masjid kita ini tidak ada dindingnya. Ada cece ada tunggak, tapi itu bukan masalah akidah itu. Kita ya Pak. Itu rasaki masing-masing Pak. Itu tuh. Itu rasaki masing-masing. Tidak ada hubungannya tadi dengan niat tadi, akidahnya tidak lurus, bersandar pada dinding, akidahnya masalah. Tidak. Semua di sini ya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Itu di awal itu kita pastikan loh. Ya seandainya ini kawan saya ini satu kelas tuh.
Yang kedua, Bapak, itu yang pertama tuh penting. Sebelum materi itu yang penting, memastikan niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga itu masalahnya Pak Ibu. Biasanya yang membedakan ikhlas karena Allah itu pada niatnya. Biasa tuh rutinitas taskif setiap bulan. Yang membedakan antara tradisi, kebiasaan, adat dengan ibadah, niat. Ini perlu diulang-ulang ya, bahasan kita ayat pertama dari hadis pertama dari Arba'in Nawawi, ya kan, dalam bukti amal. Itu dia. Setiap kita melakukan aktivitas program pasti dulu bahwa kita niatnya lillahi ta'ala, bukan karena Ustadz Akmal, bukan karena Ustadz Ramizan, bukan karena turun pula nanti IQ-nya atau nilai pengabdiannya kalau tidak hadir 3 kali 4 kali taskim. Bukan karena itu, karena lillahi ta'ala. Yang kedua, ini juga penting. Yang semestinya menyampaikan tazkiyah pada pagi hari ini adalah Ustaz Dr. Mukhlis Bahar. Sudahlah ikhlas disebut dengan nama Mukhlis. Yang kedua tu Bahar kok Pak, Bu? Laui. Tiba di Ambo sungai saya tak ada dah. Ilmu beliau lautan ilmu, Masya Allah. Taulah kita dengan kemuliaan dan juga ilmunya Ustaz Mukhlis Bahar. Laut ikhlas lai, lautan ilmu lai, atibu dewa sungai saya tak ada dah. Oleh karena itu Bapak Ibu bersabarlah mendapatkan, sama seperti yang datang ban serap. Tapi kalau ban serap tidak ada dalam perjalanan jauh, bahaya. Tapi ban serap itu dapat saya yakinkan kepada Bapak Ibu tidak sebagus ban aslinya. Penting ya penting, tapi ban asliku berbeda dengan ban serap. Tibu di mabeko ban serap ku bocor, kita berhenti cari bengkel. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, itulah posisi saya sekarang. Apalagi ada Ustaz Akmal, ada Ustaz-Ustaz yang lain. Kalau tiba di tayamum, tiba subuh ayah batal tayamum tadi, ulang dia baru 2. Itu ya. Jadi oleh karena itu mohon kemakluman kita semua yang hadir ban serap titik. Baik, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Karena waktu menyampaikan barangkali kepada saya amanah-amanah apa yang saya sampaikan tadi sangat terbatas, sehingga apa yang ada dalam kepala saya dan mudah-mudahan tersampaikan pesan-pesannya, inilah yang saya coba untuk meracik menu kepada Bapak Ibu sekalian. Kita akan berinteraksi dengan ayat-ayat firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan pada muqaddimah tadi. Itu adalah ayat-ayat firman-firman Allah yang terdapat dalam satu surah yang Allah beri nama surahnya dengan surah Al-Mujadilah. Background atau latar belakang surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dulu di zaman Nabi. Ada ibu-ibu ummahat. Satu di antaranya bernama, ibu-ibu ini bernama Khawlah bintu Samit. Apanya namanya Samit? Ibu ini namanya Khawlah. Dia baru saja dizihar oleh suaminya. Apa itu zihar? Dulu ketika ini turun berlaku satu hukum. Apabila seorang suami berkata pada istrinya, kamu seperti ibuku, punggungmu seperti punggung ibuku, itu isyarat, kode, tidak dipakai lagi. Paham ya? Semuanya sudah menikah, Ustaz. Pemirsa? Sada yang Allah lah. Kita doakan yang belum, semoga insyaallah segera menikah. Amin. Jadi ibu Khawlah ini dia baru saja dizihar oleh suaminya. Suaminya berkata, engkau seperti ibuku. Ini konsekuensinya berat. Apa itu? Si suami tidak boleh lagi mendekat-dekat dengan istrinya. Konsekuensi yang kedua, ia kalau ingin dake-dake, bayaran dulu. Di antara dendanya nanti akan dijelaskan, merdekakan budak,
atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Bapak ini setelah itu keluar dari bibirnya, cinta tiba, ingin mendekat-dekat kembali. Teragak lihat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi Ibu Khawlah ini, ummahat yang mantap, tahu mengerti hukum. Tidak bisa. Jelasnya Pak, tidak bisa. Ini harus dilaporkan dulu kepada Nabi, berkonsultasi dulu kepada Nabi. Lalu pergilah dia, Ibu Khawlah ini pergi dia ke rumah Nabi. Tentu Nabi tidak sendirian, ada nyonya, ya, Ibu Aisyah ada di sana. Ada Ibu Khawlah, ada Nabi, ada Aisyah radhiyallahu anha. Tapi nanti ada komentar Aisyah berkata begini, apa yang dibisikkan oleh Khawlah, karena ini mungkin privasi keluarga, tidak sampai terdengar oleh telinganya Aisyah. Buah pembicaraan mereka ini tidak tahu saya, tapi ada saya di situ. Tiba-tiba, ya, Khawlah setelah menjelaskan perkara masalah suaminya ini kepada Nabi, tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya. Itu dia ayat pertama dari surah Mujadalah. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah Maha mendengar perbincangan dialog antara Ibu Khawlah dengan Nabi yang membicarakan perkara masalah suaminya dan zihar suaminya. Oke, sampai di situ saya ingin menekankan beberapa titik fokus perhatian kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang pertama, ini ada persoalan hukum yang ingin jelas kedudukan standing apa yang harus dilakukan dari seorang yang berkonsultasi bernama Khawlah bintu Samit. Satu. Tetapi ada tema yang kedua, persoalan yang kedua yang ingin disampaikan melalui ayat-ayat kita ini, satu masalah yang terkait dengan akidah. Apa itu? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui, hadir dalam setiap dimanapun kita berada. Jangan mentang-mentang sendirian, nggak ada nih. Bisa diistighfarkan aja lah nanti agak 100 kali. Hati-hati, Allah ada di situ. Itu sebabnya baginda Nabi Muhammad SAW memesankan dalam sabdanya, Ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Tidak ada orang. Ini kan tidak ada CCTV-nya. Hati-hati, CCTV Allah jauh lebih dahsyat dari CCTV yang ada. Oleh karena itu, tema kita kedua ini nanti ada wasiat untuk diamalkan oleh kita, bagaimana menghadirkan Allah di mana saja kita berada. Bapak Ibu, efek yang ditimbulkannya kalau ini mantap bagi setiap jiwa-jiwa orang beriman. Isi penjara kosong tuh. Kalau di Padang tentu isi penjaranya banyak orang Islam, karena mayoritas penduduknya Islam. Apabila pemahaman ini mantap dalam setiap jiwa-jiwa orang beriman, efek yang ditimbulkannya dahsyat. Iya kan? Isi penjara kosong. Kalau sekarang bagaimana isi penjara? Isi penjara kita itu tidak layak untuk ditempati sekian orang, karena ukuran ukuran satu ruangan itu untuk sekian orang itu ada ukurannya secara manusiawi. Ukuran penjara kita itu tidak manusiawi. Karena apa? Setiap tahun nambah terus. Kalau perlu setiap tahun itu penjara baru. Indikator yang menunjukkan di tengah masyarakat kita bahwa keyakinan dengan Allah Maha mengawasi, Allah Maha mengontrol, muraqabatullah itu semakin menipis di tengah masyarakat kita, terutama masyarakat beragama, orang beriman. Baik, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah.
kita masuk pada tema pertama tentang persoalan hukum. Ini nanti kalau ada pertanyaan saya dibantu oleh Ustaz Akmal, dibantu oleh Ustaz Rumizan. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana sikap yang sebenarnya yang harus dilakukan, standing yang harus diambil dari kasus yang terjadi pada ibu yang bernama Khawlah bintu Samit. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat Al-Qur'an itu turun, dia bukan seperti Bapak Ibu mesan Shopee lalu JNT datang ke rumah, reguler setiap sekian hari datang, bukan begitu. Ayat-ayat itu turun itu adalah sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, sehingga ada masalah, turun ayat, selesai masalahnya, menjadi problem solving. Ada satu hal yang pelik dipertanyakan, lalu kemudian turun ayat, terjawab pertanyaan. Itu diantara fungsi ayat-ayat itu turun, sehingga berkesan. Ayat-ayat itu menjawab pertanyaan, ayat-ayat itu menyelesaikan permasalahan. Itu ya. Nah, itu diantara hikmahnya, sehingga kasus yang terjadi pada Khawlah bintu Samit terjawab. Jawabannya adalah sebagai berikut, jawaban hukum sebagai berikut. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim, yang menzihar istri-istri mereka. Mahunna ummahatihim, itu istri-istri mereka itu bukanlah ibu-ibu mereka. Kalau ibu-ibu tentu adalah satu yang terhalangi untuk dinikahi, nggak boleh. Ibu-ibu kita nggak boleh untuk dinikahi, kan? Haram. Termasuk yang diharamkan itu kan beberapa yang diharamkan untuk dinikahi, satu di antaranya ibu. Kalau seorang menyamakan itu posisi istrinya dengan ibunya, maka tidak boleh lagi untuk dinikahi. Itu hukum zihar. Pak Ustaz, bagaimana kira-kira kalau zaman sekarang seorang suami berkata kepada istrinya dengan panggilan mama, mama? Atau mungkin karena sayangnya kepada istrinya, kepada suaminya, sang istri berkata pada papa, papa. Apakah itu masuk dalam kategori zihar? Ini tentu dibawa kepada masalah urf dan kebiasaan kita, tentu tidak dalam maksud untuk itu. Ada pendapat yang berkata suaminya Khawlah ini memang ada niat untuk menceraikan. Itu yang paling, walaupun ada hukum zihar yang kemudian ditradisi di zaman Nabi, itu memang langsung itu adalah kode atau isyarat yang menunjukkan akan dia tinggalkan, berpisah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menikah itu bukan ada waktu tertentu. Menikah itu pada hakikatnya adalah sepanjang masa, seumur hidup. Kalau perlu cita-citanya bukan hanya bersama di dunia, tapi juga bersama di surga. Kalau tidak percaya Bapak Ibu, nanti di rumah coba lihat lagi buku nikahnya. Apakah ada masa expire? Berlaku sampai kalau SIM kan masih ada masa berlaku SIM. KTP sudah seumur hidup. Itu kalau tidak percaya. Allah Ustaz, mencari buku nikah saya tentunya makin letaknya begitu sangat setianya. Kita husnuzan Pak ya, kita husnuzan karena saking setianya Pak Bu, nak tahu lagi di mana letaknya buku nikah. Kenapa? Karena tidak ada perencanaan untuk berpisah. Itu dia. Husnuzan itu lebih didahulukan kan berbanding suuzan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menikah itu hakikatnya untuk tulul haya gitu ya, sepanjang masa. Yang memisahkan hanya datangnya ajal atau kematian. Bukan pula seperti channel TV. Lama filmnya kok, contoh kita nak lama lagi pindah ke channel lain. Bukan begitu beristri, bukan begitu bersuami. Ya Pak? Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim mahunna ummahatihim. Itu yang disamakan istri-istri mereka seperti ibu-ibu. Itu bukanlah ibu-ibu mereka. In ummahatuhum illallai waladnahum. Kalau ibu-ibu mereka tentu itu yang melahirkan sehingga menjadi border, itu termasuk yang tidak boleh dinikahi. Konsekuensinya yang menzihar suami yang menzihar istri-istri mereka tidak boleh untuk mendekat hubungan suami istri terhadap istri mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan penekanan dengan jelas. Zihar tadi itu adalah
Wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura. Itu perkataan mungkar, enggak benar, perlu dijauhi dan dihindari. Ya, wa innallaha la'afuwun ghafur. Setiap ada kasus hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum ada solusinya. Dan Allah Subhanahu wa taala punya pintu maaf yang luas, punya pintu pengampunan yang luas. Jadi sabda Nabi mengatakan setiap anak cucu Adam berpotensi untuk melakukan kehilafan, kesalahan. Ya itulah namanya manusia. Tetapi yang terbaik itu bukan yang tidak buat kesalahan, yang tidak pernah bersalah. Yang terbaik itu adalah yang bertaubat, memperbaiki dirinya kepada Allah setelah mereka berbuat kesalahan. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Betapa mulianya orang-orang yang taubat itu, yang memperbaiki itu, ya kan? Sehingga orang yang bertasbih, yang bertobat itu luar biasa posisinya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setiap ada kasus yang membuat pelanggaran hukum, maka dekatkan diri kepada Allah. Allah punya pintu maaf yang luas, Allah punya pintu ampun yang luas. Ya. Maka oleh karena itu, nah ini yang harus dilakukan ketika konsekuensi berlaku. Seorang yang menzihar istrinya tidak boleh lagi ia mendekat dan tidak boleh lagi berhubungan suami istri, kecuali ia melakukan denda yang sebagaimana dimaksudkan. Maka inilah secara teknis dapat dilakukan dengan persoalan hukum ini. Walladzina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu. Sudah terkeluarkan kata itu, lalu ingin dekat-dekat kembali, talak sudah dikeluarkan, cinta tibo, sayang datang. Itu sebabnya Bapak Ibu, Nabi mengatakan ada amal yang perbuatan yang halal perbuatan itu, tapi halalnya itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Bapak Ibu? Alhamdulillah. Talak, cerai. Dia halal tapi dibenci. Bagaimana pula halal dibenci? Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kasus-kasus itu sudah memuncak dan tidak ada lagi cara solusinya kecuali cerai, maka itulah menjadi satu solusi di dalam Islam, ada disyariatkan adanya namanya cerai. Tetapi Bapak Ibu sekalian, orang kan cerai itu tidak dengan langsung cerai begitu. Ada banyak sekali mukaddimahnya, bahkan bertahun-tahun, berbulan-bulan. Kalau ada saling membenci, permusuhan itu kan dosa-dosa terus itu, yang memproduksi dosa-dosa. Orang itu kalau mau cerai kan tidak dalam 1-2 hari langsung cerai, dengan mukaddimah yang panjang, permusuhan yang panjang, dendam yang panjang itu kan. Maka dalam dendam-dendam itu ada permusuhan-permusuhan, dosa-dosa terus memproduksi. Maka oleh karena itu cerai perbuatan yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagus juga jangan cerai. Akur-akur, ya kan? Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu, yang menzihar istri, suami yang menzihar istri mereka lalu berkeinginan untuk kembali kepada istrinya itu, maka konsekuensinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, fatahriru raqabah, merdekakan budak. Banyak sekali kita menjumpai di dalam Al-Quran dan dalam hukum Islam, pelanggaran-pelanggaran hukum itu dendanya adalah memerdekakan budak. Banyak sekali. Di antara hikmahnya adalah beginilah cara Islam untuk menghilangkan perbudakan di dunia ini. Itu cara Islam. Jadi apapun setiap pelanggaran, merdekakan budak, sehingga budak nggak ada. Susah sekarang. Iya kan? Bapak Ibu yang dimakan Allah, apa misalnya hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, dendanya merdekakan budak. Banyak lagi yang lain-lainnya, merdekakan budak. Walaupun dalam konteks dunia sekarang ada yang berpendapat bahwa dideklarasikannya hak asasi manusia, human right itu secara otomatis bahwa perbudakan itu secara kesepakatan bersama itu terdihapuskan. Orang itu lahir merdeka semuanya.
Walaupun secara prakteknya di tengah masyarakat masih ada, bahkan berlebihan dari apa yang terjadi pada zaman ini. Secara kesepakatan bersama mendunia itu hak asasi manusia adalah disepakati bersama seluruh dunia, tidak ada lagi. Terus gimana Pak Ustaz kalau sudah terlanjur? Lalu coba dicari budak untuk dimerdekakan, nggak dapat. Katanya ada di Jambi, budak-budak Jambi. Tanya ke orang tuanya, Bu, mak, mana budak itu untuk memerdekakan? Marah-marah orang tuanya. Anak saya ini sudah merdeka dari lama. Tidak dapat. Coba pula tanya ke Malaysia. Di Malaysia ada kan budak-budak Malaysia. Upin itu kan budak-budak Malaysia itu kan. Tanya ke orang, anak saya ini tak ada hamba lah, kata orang tuanya kan. Marah pula dia. Lalu kemudian sudah tidak dapat kan. Kalau tidak dapat, bagaimana hukum akan terlaksana kalau perangkat-perangkat hukumnya tidak ada kan? Maka berikutnya sambungan. Oke. Faman lam yajid, saya teruskan saja mengingat waktu. Faman lam yajid, tidak berjumpa, fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ada syarat mengikat tentang berturut-turutnya itu, bahkan ada yang mengatakan memang harus berturut-turut, tidak bisa berjarak gitu ya. Bukan puasanya seperti puasa Nabi Daud, sekali puasa besok enggak, bukan begitu, tapi berturut-turut. Tapi sudah dicoba hari ke-38 batal. Kalau syarat itu mengikat, tentu ulang lagi 2 bulan berturut-turut. Lagi kira talak Sarfalani, ini kan cucu kan. Begini yang diajarkan Al-Quran kepada kita ya. Kemudian kalau sudah dicoba juga tidak sanggup, maka ada alternatif berikutnya. Di antara alternatif berikutnya adalah faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa faman lam yastati', tidak sanggup, sudah coba, fa it'amu sittina miskina, memberi makan 60 orang fakir miskin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi memang runut. Ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa bagaimana konsekuensi denda-denda ini disebutkan dalam Quran, maka ini mengikat 1, 2 dan 3 seperti yang disebutkan. Gitu. Ustaz, kalau diam-diam saja banyak Pak Ustaz. Anak-anak saya gitu kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang punya hubungan erat dengan tema kita yang kedua. Allah Maha tahu. Sama seperti yang tadi di bulan Ramadan ya, hubungan suami istri siang hari di bulan Ramadan. Anak-anak saya Pak Ustaz, bisa saja. Bahkan bukan itu Bapak Ibu sekalian, bawa makanan, minuman dengan sebanyak-banyaknya masuk ke kamar, kunci kamar, makan sepuas-puasnya, lalu keluar dari kamar berkata saya masih puasa. Bisa? Bisa. Tapi apakah kita melakukan hal yang seperti demikian? Tidak, karena kita berpuasanya bukan untuk orang-orang di sekitar kita, bukan untuk kita, itu berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percaya kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mempreteli, memperhatikan, melihat dan memantau dengan pantauan yang sangat jelas. Ini ada keterkaitan 2 tema yang dijelaskan di dalam ayat itu. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, ini satu persoalan tema hukum selesai. Itu konsekuensi yang harus dilakukan. Tapi ada beberapa hikmah Bapak Ibu sekalian. Di antara hikmahnya ini, imannya masyarakat muslim di zaman itu, katakanlah itu komunitas sahabat, sahabiyah, luar biasa. Ibu-ibu mendapat dukungan di dalam konteks ayat ini. Jadi agama kita ini agama yang sangat perhatian terhadap demokrasi. Ibu-ibu memiliki satu persoalan, maka dengan lantang ia mengajukan konsultasinya kepada Nabi. Jadi tidak tersumbatnya komunikasi, walaupun itu adalah berasal dari ibu-ibu. Bapak-bapak, kita patut iri bahwa yang menumpahkan darah pertama untuk jihad fisabilillah bukan bapak-bapak. Mati syahid pertama di dalam Islam ibu-ibu.
Dan tidak ada ruang di dalam Islam bahwa ibu-ibu adalah disekat mulutnya untuk berbicara dan berkonsultasi dalam soal agama. Ini adalah sampel yang menunjukkan bahwa Khawlah bintu Samit tampil dan hadir dan diabadikan, direkam dengan rekam jejak yang luar biasa dalam Al-Quran. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, merupakan sampling dari persoalan wanita yang suara mereka didengar. Kemudian hikmah berikutnya adalah bahwa bukan hanya ibu-ibu, sebenarnya juga bapak-bapak. Kalau ada masalah, sharinglah. Ibu-ibu dia apa-apa aku kadang tak mau mendengar kecil ibu, akhirnya mengecek ke Facebook lain, ngeceknya ke Twitter. Bahaya Pak, bahaya Bu, bahaya kan? Yang ditimbulkannya bahaya. Oleh karena itu bapak-bapak sekalian, telinga-telinga kita diperlebar dan diperbesar untuk mendengarkan ibu-ibu. Ya, ibu-ibu pasti setuju tuh, ya kan? Kurang perhatian lah namanya atau segala macam itu ya. Yang kedua, berikutnya, ya, jangan disimpan sendiri masalah itu. Tetapi tentu disampaikan, di-sharing dengan yang tepat, yang bijak. Ya. Apalagi ini kan kita tidak bisa lepaskan bahwa ini persoalan privasi keluarga. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan sesuatu yang tidak baik, katakanlah aib, kan enggak boleh ya. Apalagi itu aib orang lain atau aib sendiri. Tapi boleh apabila dalam kondisi tertentu. Yang disebut dengan ghibah, zikruka akhaka bima yukri. Engkau menyebutkan tentang saudaramu yang apabila sampai ke telinganya yang kamu sampaikan itu ia tidak senangi, tidak dia sukai. Pak Ustaz, apa yang kami bicarakan itu tentang si fulan si fulana betul ada pada dirinya Pak Ustaz. Tidak ada bohong Pak Ustaz. Itu dia yang ghibah Bapak Ibu. Itu dia yang ghibah. Nah, itu dia yang ghibah. Tapi kalau kita bicarakan omongkan orang lain, itu adalah tidak ada, tidak benar pada dirinya, itu bohong, fitnah, jauh lebih besar dosanya. Jauh lebih besar dosanya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, membicarakan aib, keburukan orang, keburukan teman, itu boleh dalam kondisi tertentu. Satu, untuk mencari solusi, mencari bagaimana terbaiknya supaya tidak begitu. Enggak. Tapi tentu ini punya term dan syarat, terma dan syarat. Apa di antara syaratnya? Mengkonsultasikannya kepada orang yang bijak. Ini dah dikonsultasikan kepada yang mulutnya ember, yang pasti di mana-mana ember itu mulutnya jauh lebih besar dari badannya. Tersosialisasikan sekian kabupaten, yang solusi belum juga dapat. Itu tidak tepat, ya kan? Tapi kalau kita menyampaikannya persoalan itu kepada orang bijak yang tepat, bagus, bagus. Ya kan? Bukan di sini adalah suatu hal yang ghibah. Tapi memang ada syarat. Saya ingin kunci ini perhatikan pada terma dan syarat. Ya, menjaga rahasia orang, fokus pada solusi, bukan adalah orientasinya untuk menjelekkan, merendahkan harkat martabat, jangan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, boleh menyampaikan aib itu di depan pengadilan, hakim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya memberikan kesaksian yang adil, yang jujur. Bagaimana hakim akan memformulasikan fatwa-fatwa hukum kalau tidak mendapatkan informasi yang jelas dari saksi-saksi yang jelas? Maka di saat itulah kewajiban untuk menyampaikan hakikat yang sebenarnya bila Anda diminta untuk menjadi saksi. Dan saksi itu pastinya disumpah dengan sumpah agama. Artinya tidak boleh memberikan kesaksian yang palsu. Tujuannya adalah sang hakim memberikan putusan-putusan hukum yang tepat. Yang ketiga, ada ulama yang mengatakan bahwa boleh untuk menyampaikan aib seseorang kalau yang bersangkutan itu sudah memviralkan, mensosialisasikan perbuatan buruknya, dirinya sendiri tidak malu-malu untuk menyampaikan kebaikan itu, menyampaikan keburukan itu di hadapan publik. Bagaimana kita akan menahan informasi, bagaimana kita akan menutupi aibnya sementara dia sendiri sudah menyebarkan, memviralkan perbuatan buruknya.
Baik, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Sekarang kita beralih kepada tema yang kedua yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan tema pertama yang juga disebutkan di dalam ayat kita ini, yaitu tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala hadir dimanapun kita berada. Mungkin inilah yang menjadi tuntutan bagaimana muraqabatullah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ayat-ayatnya ada di antaranya menjelaskan kalau kita duduk membicarakan sesuatu 2-3 orang, maka ada yang ketiganya Allah di situ. Kita ada 3-4, maka ada yang kelimanya Allah berada di situ. Ya, tidak ada yang lewat ya dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada ulama yang menganalogikan begini tentang ilmu Allah terhadap kita hambanya. Bagaimanakah ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap kita? Ada semut yang hitam kecil, semut yang hitam kecil di atas batu yang hitam pekat, di kegelapan malam gelap gulita yang sangat gelap sekali. Lalu semut kecil ini dia merangkak. Allah mengetahui kaki-kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam di kegelapan malam yang gelap gulita, kemana merangkaknya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian, apakah kita masih mau untuk berbuat maksiat, dosa kepada Allah? Ada hadis sahih. Kan banyak di pohon di dekat kita ini, banyak pohon ya. Pohon-pohon ini banyak sekali dedaunannya, mungkin bisa ribuan. Ada pula ilmunya yang menghitung berapa jumlah daun dalam satu pohon itu ya. Teman-teman dari biologi mungkin yang berkaitan dengan pohon-pohon punya ilmunya dan punya caranya untuk menghitung berapa jumlah daun dalam satu pohon. Ada yang sampai hitungan miliaran, jutaan, mungkin ratusan ribu. Hadis yang sahih minta dari sekian ribu pohon dedaunan itu, ada satu di antara daunnya yang kuning, kering. Lalu datang angin, lalu daun yang kering ini jatuh ke bumi. Ya, datang pula angin, jatuh ke selokan. Hujan deras datang dari selokan terbawa ke sungai. Sungai ini juga meluap sampai ke muara sana. Daun kuning yang kering tadi, kemana muaranya pergi daun kering yang kuning tadi? Itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekian ratus triliun transaksi Menteri Keuangan yang enggak jelas, kira-kira di hari akhirat nanti akan lewat begitu saja enggak? 147 miliar. Kalau kita belikan ke kerupuk Palembang berapa banyaknya itu? Saskia, aku mungkin Pak An ya Pak An. Nampak di waktu ujungnya itu kan? Tidak ada satu pun nanti yang akan luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan efek dari mengetahui ini Bapak Ibu sekalian, tadi kan kita sudah dipaparkan dengan ayat Aisyah saja yang di depannya ada berkonsultasi Khawlah bintu Samit dengan Nabi Muhammad, tidak mendengarkan apa yang dibisikkan karena ini persoalan privilege, yaitu tentang keluarga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala justru menurunkan ayatnya pada penggalan ayat pertama dari surah Al-Mujadalah, qad sami'allahu qawlan lati, qad sami'allah, sungguh Allah mendengarkan dengan clear. Jadi apa yang dibincangkan oleh, yang didialogkan, didiskusikan oleh Khawlah bintu Samit terhadap baginda Nabi. Aisyah saja tidak mendengarkan apa buahnya pembicaraan, tidak dengar yang jelas. Tapi justru ayat menjelaskan dengan narasi yang seperti demikian. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wah, efek yang ditimbulkan apabila setiap mukmin memahami hal yang seperti ini, ia selalu merasa diawasi oleh Allah, muraqabatullah. Bukankah itu akan mendorong dia untuk selalu berhati-hati dalam kehidupan ini, tidak dengan mudah untuk melakukan dosa-dosa dan maksiat. Itu. Kalau di tengah masyarakat itu yang saya katakan tadi, maka efek yang ditimbulkannya adalah secara langsung isi penjara kosong. Bapak Ibu, kalau kita bawa di dalam satu ruangan ada tertulis di dinding Anda dalam kawasan CCTV, maka kita akan merangkah dengan berhati-hati, bergerak, berbuat dengan hati-hati. Mungkinkah seorang ibu akan melenggang-lenggok dengan seenaknya?
Membuka jilbabnya sedang, oh tidak mungkin karena Anda sedang direkam oleh CCTV. Berhati-hati dia. Bahkan jaim, ya kan? Jaga image, melakukan sesuatu. Itu baru produk manusia dengan CCTV. Dan CCTV Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percaya, kita bukan hanya 3-4 dimensi. CCTV Allah itu nanti akan di flashback, diputar balik. Bukan hanya bibir yang memberikan keterangan, kaki-kaki akan memberikan pernyataan, ya kan? Tangan-tangan yang mengambil akan berkata. Bukan alat berbicara mulut yang untuk berfungsi berkata, tetapi difungsikan yang lain dengan tidak fungsi itu. Dan itu dijelaskan di dalam surah Yasin, ya kan? Tangan lagi, kaki lagi yang akan memberikan kesaksian dan berkata sesungguhnya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, mempertegas pernyataan kita ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nazi'at, ya kan? Dalam surah An-Nazi'at, apa itu? Nanti ada malaikat yang diberi tugas oleh Allah untuk meniupkan trompet. Namanya Israfil. Israfil, ya. Ada riwayat yang mengatakan bahwa trompet itu akan ditiup 2 kali. Tiupnya 2 kali. Tiupan pertama, nah itu dia di dalam Al-Quran surah An-Nazi'at, yauma tarjufur rajifah, gitu kan? Yauma tarjufur rajifah, ketika hari di mana ditiupkan sangkakala. Tiupan pertama itu akan berdampak, berefek dimatikan seluruh yang diciptakan. Seluruh apa yang ada dimatikan, semua dibinasakan. Tapi tidak berselang lama setelah itu ada pula tiupan yang kedua. Itu dalilnya ayat berikutnya, tatba'uhar radifah. Ada tiupan yang kedua yang mengiringinya. Tiupan yang kedua itu dampak dan efeknya adalah dihidupkan, dibangkitkan kembali, mulai dari yang mati pertama di zaman Nabi Adam sampai yang mati paling terakhir dihidupkan kembali. Ya, itu dalilnya. Dan ini tidak diakui oleh orang-orang musyrikin Mekah. Tidak percaya mereka dengan hal itu, bahwa ada kehidupan lagi yang kedua, episode kedua dari kehidupan, ada yakini. Waktu itu, waktu terjadi tiupan itu, Allah Subhanahu wa taala menerangkan hati Bapak Ibu, hati kita semua ini berdampung-dampung, cemas, takut dan khawatir. Bahasa Al-Qur'annya itu begini, yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Ini pernyataan musyrikin Mekah dulu. Qulubu, ya, ini sebelum pernyataan musyrikin Mekah, qulubu yauma izzin wajifah. Wajifah itu bahasa Arabnya mungkin berdampung-dampung, camih, takut, khawatir. Qulubu yauma izzin wajifah. Hari itu hati-hati kita manusia khawatir dan takut, mencemaskan. Apa-apa yang menyebabkan hati-hati itu takut dan cemas, khawatir? Di antara ulama tafsir ada yang berkata bahwa isi yang ada di dalam hati itu akan dibongkar. Isi yang ada di dalam hati itu akan dipreteli. Oleh karena itu, kalau kita punya rahasia lalu dibongkar rahasianya, malu, mengkhawatirkan, kan? Dan isi yang ada dalam hati manusia itu garis besarnya sebagian ulama mengatakan ada 3. Apa aja isi hati? Baik ibu-ibu, bapak-bapak, yang pertama ada itu isi hatinya. Isi hati kita boleh diketahui oleh orang lain, sehingga kita ceritakan isi hati kita itu pada orang lain. Namanya curhat. Itu area wilayah yang orang lain boleh tahu. 1. Hal yang seperti ini nanti akan dibongkar dan dipreteli oleh Allah. Yang kebaikan jadi pahala dia, yang keburukan nampak diputarkan keburukan itu. 1. Tapi kan Bapak Ibu, ada isi yang ada dalam hati, qulubu yauma idzin wajifah, itu isi yang kedua adalah dia ada dalam hati, tapi orang lain jangan sampai tahu. Apa itu namanya? Rahasia. Rahasia. Ya kan? Saya tidak tahu rahasia Bapak Ibu, gitu harus. Tapi nanti di sisi Allah mana ada yang rahasia-rahasia ikut dibongkar dan dipreteli oleh Allah. Jelas.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi ada isi yang ketiga ternyata. Isi hati yang ketiga itu adalah dia sudah pernah kita alami. Copnya sudah ada di dalam hati, sudah pernah kita perbuat. Tapi peristiwa yang pernah kita alami itu kita sendiri sudah lupa kejadiannya. Itu catatan Allah masih rapi, malaikat rakib dan atid punya catatannya, dan itu juga akan dibongkar dan diperteli oleh Allah. Nah itu dia. Dulu waktu muda-muda di kantin SMP dulu mungkin makan bakwan 3 bayar 2. Yo Pak Ustaz, lalu Pak Ustaz, etek itu lah meninggal Covid patang. Itu akan dibongkar diperteli oleh Allah. Kalau bakwan masih agak gadang, salah lawa kok Pak? Salah lawa atau makan 10 terasa dulu. Nah, itu akan diperteli oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak ada yang lenyap. Oleh karena itu, perasaan dan rasa muraqabatullah kita bawakan dengan ayat-ayat yang seperti ini. Ya camehlah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu baru saya menjelaskan dalam suasana yang belum ditiupkan trompet sangkakala. Coba bayangkan kalau trompet itu nanti real sekarang saja kita cemas, takut, khawatir. Apalagi nanti realnya betul-betul terjadi, itu lebih mencemaskan lagi. Bapak Ibu, itu kata Allah baru sekelumit yang dapat dicerna oleh panca indera dari hari berbangkit yang terjadi. Hakikat yang sebenarnya lebih dahsyat dari apa yang saya terangkan. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala yaqtur fi qalbil bashar. Belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, terlintas saja dalam hati kita, belum pernah. Itu hakikat sebenarnya dari kiamat yang terjadi. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Pak Ustaz kan makan bakwan 3 bayar 2 itu kan tobat Pak Ustaz. Ya kalau tobat alhamdulillah lah ya Pak. Cuma kan sampai kini ada timbul surat edarannya lah ya, dari malaikat SMS mode kalau transfer kan timbul tuh notifikasi ya, transfer Anda telah berhasil. Pernahkah Bapak Ibu mendapatkan WA dari malaikat, WA dari Allah bahwa dosamu waktu SMP makan bakwan 3 di kantin SMP bayar 2 telah diampuni oleh Allah? Sampai kini ada. Entah kok ibu-ibu mungkin tidak ada pula edaran yang sampai kepada kita bahwa taubat kita telah diterima, amal soleh kita telah cukup untuk satu seat di surga. Belum. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, ya, kajian kita ini harus ada dampaknya. Istighfar, pertaubatan, amal soleh masih tetap harus dilanjutkan. Berakhlak mulia, menjadi sebagai seorang apapun kita, sebagai guru, sebagai pegawai, menampilkan kebaikan-kebaikan setelah ini. Karena apa? CCTV Allah jauh lebih dahsyat berbanding CCTV yayasan. Itu kira-kira untuk memantau dari setiap evaluasi kerja dan kinerja kita di depan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ini masih banyak pelajarannya, termasuk tadi yang disampaikan Ustaz Akmal. Surah kita ini juga sebenarnya membawa misi di mana Allah menyampaikan mulianya orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Disebutkan di dalam ayat kita dalam surah-surah ini, Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan derajat orang-orang yang berilmu dan beriman di antara kalian. Ya, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Ada beberapa menit ruang yang kita berikan untuk kita berdiskusi atau mungkin ingin menyampaikan pandangan pendapat dari Bapak Ibu peserta tazkir sekalian. Dan insyaallah kalau saya tidak bisa jawab, nanti ada Ustaz Akmal, ada Ustaz Ramizan, ada Ustaz-Ustaz yang lain juga ikut membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan saya. Kembali kepada hal yang kita sebutkan pertama tadi, ban serap sampai di situnya Ustaz. Kita akan kembali kepada kajian kita dan kita buka ruang untuk berdialog dan berdiskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengucapkan kepada Ustaz Zulkarnain Mustafa penjelasan yang luar biasa tentang ibadah Allah dalam kehidupan ini. Selanjutnya kepada saudara yang ingin bertanya, silakan. Pertanyaan
Baru Ustaz, tanya Ustaz Ramizan. Yang pertama 3 orang. Yang pertama 3 orang. Apa Ustaz anak pilih yang pertama? Silakan antum pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zulkarim yang memberikan kesempatan kepada kami. Pertanyaan berkaitan dengan persoalan pertama yang saya sampaikan, yaitu tentang zihar. Jadi zihar ini kan temanya berkaitan dengan talak. Talak ini lawannya kan nikah. Jadi ada 2 pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Yang ini juga menjadi diskusi umum di masyarakat. Jadi mohon penjelasan dari Ustaz. Yang pertama, bagaimana hukum dari pernikahan melalui video conference atau mungkin melalui telepon, akad nikahnya pernikahan melalui video conference. Apakah sah? Karena ini kan kita berkembang, meratulai jauh ribuan dari anak daru ini sakit. Tentu dia adalah pernikahan, tapi ditunggu pulang nggak boleh. Itu berulang. Ada juga janji. Yang kedua yaitu mengenai perceraian. Kalau data di pengadilan, kita lihat juga di pengadilan agama kelas 1 Padang itu setahun itu lebih dari 1.800. Tinggi Pak. Tinggi Pak. Sekarang pertanyaannya yang bukan di pengadilan. Jadi ada pertanyaan begini, masyarakat begini. Kata istrinya dia sudah cerai sama suaminya. Lalu kata suaminya berdasarkan WA cerainya baru 31 Juni kemarin. Kenapa pertanyaan itu dimunculkan? Kalau nampak calon yang baru. Jadi kalau calon yang baru ini cerainya disahkan sebelum Ramadan, kan nggak sampai apa itu idahnya. Maka pertanyaan umumnya, bolehkah perceraian di luar pengadilan? Sahkah perceraian di luar pengadilan? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zulkarim yang mana memperkenalkan untuk pertanyaan. Nama anak Setia Nabi dari SDIS. Baik, sebelum bertanya akan memberikan deskripsi singkat dulu, gambaran sedikit mengenai di daerah kita ini. Yang mana banyak di tengah-tengah masyarakat kita ini, contohnya seperti poligami, ya. Poligami. Ini poligami, istri pertama tidak setuju, tapi suami ini keras juga mau kawin lagi. Jadi istri pertamanya tidak setuju, suaminya tetap ibunya kawin lagi gitu. Kawin lari. Itu Pak. Jadi bagaimana hukumnya itu Pak? Kalau seandainya
suami ini kan istrinya sudah tidak setuju, sudah melanggar kan? Tapi di waktu 4 bulan, 5 bulan dan seterusnya, suaminya ini balik lagi di sesi pertama ini bergaul gitu. Nah, apa hukumnya seperti itu? Kemudian penjelasan mengenai talak tadi ini pertanyaan kedua. Yang terpisah ada dendanya. Yang pertama, memerdekakan budak puasa bulan 2 bulan berturut-turut, memberi makan 60 fakir miskin. Itu talak apa itu? Apakah talak rajai atau talak sudah atau kubra? Jadi apakah kita boleh memilih dendanya atau sesuai kemampuan? Atau menurut KHI, Komplikasi Hukum Islam, apakah ada menurut hukum di Indonesia ini ada selain denda itu? Ini bukan berarti ada ingin tentang istri ya. Ini ilmu juga, tapi alhamdulillah sudah jalan 5 tahun pernikahan kita. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan tidak ada kata-kata di antara kami, insyaallah. Amin. Dan teman-teman yang belum menikah, dekani ilmu pernikahan ini sebelum teman-teman memasuki jenjang pernikahan. Karena pernikahan ini memang tidak sementara, tapi untuk selamanya. Pada dosa tadi, buku nikah tidak boleh. Berarti tidak ada niat untuk mentalak atau mencerai. Itu saja, Ustaz. Terima kasih. Dimohon ditunggu jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Akhiyadi dari SDD Akhiyadi Makanan. Saya mau menanyakan tentang informasi tadi yang sampaikan di akhir tadi tentang ampunan dan dosa. Pertanyaannya, kan tadi disampaikan bahwa semua dosa kita, semua amal perbuatan kita yang baik dan yang buruk tadi di akhirat akan ditampilkan di banyak fokus gitu ya. Ditampilkan semua kesalahan dan amal yang pernah kita lakukan. Jadi pertanyaannya seperti ini. Ketika di dunia ini kita telah melakukan kesalahan atau dosa, kemudian kita minta ampun kepada Allah dan Allah mengampuni kita. Kita berdoa dan Allah mengampuni. Nah, dosa-dosa yang telah diampuni Allah itu akan masih ditampilkan nanti di akhirat. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya waktunya. Ini ibu-ibu nggak dapat nanti ini mereka. Antum ingatkan ya Ustaz, nggak ingat semua pertanyaan itu. Oke. Baik, terima kasih, luar biasa pertanyaannya ya. Ada yang bisa mungkin saya jawab, ada juga mungkin nanti yang saya skip, ada ustaz-ustaz kita yang mungkin lebih berhak untuk menjawabnya di luar dari bidang dan konsentrasi saya di dalam hal ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pernikahan ada yang diistilahkan dengan taukil, diwakilkan. Syarat dari pernikahan itu ada calon suami, ada calon istri, ada wali, ya kan? Ada saksi. Ya. Kalau kawin diam-diam saya nyoba dua saya itu tidak nikah namanya Pak kan? Apa bedanya dengan perzinaan atau yang lain-lain? Ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau taukil mewakilkan itu boleh, ya. Saya pembawa acara Ustaz Akmal pernikahan di Mesir. Itu contohnya pembawa acara waktu beliau menikah, dan itu hal yang biasa. Tetapi Bapak Ibu sekalian, nanti supporting sistemnya misalnya pemerintah yang berkuasa di daerah itu, kedutaan misalnya KBRI, maka itu mengabsahkan seluruh surat-surat ini dengan benar. Ya, Bapak Ibu sekalian, akhir-akhir ini jauh lebih ketat sebenarnya kalau kita melihat kepada peraturan dari kantor urusan agama. Harus ada screening, ya kan, memastikan
bahwa suami memastikan calon istri, memastikan saksi dan juga saksi-saksi dan juga wali, sehingga tanggal berapa pernikahannya ada screeningnya di kantor urusan agama beberapa pekan, beberapa minggu sebelum acara. Dan itu adalah ingin memperjelas ya siapa calon istrinya, siapa calon suaminya, kemudian juga walinya. Dan ini karena ada hadis Nabi mengatakan ya, apalagi terkait dengan wali, la nikah liman la wali, tidak disebut nikah kalau tidak pakai wali misalnya ya. Adapun terkait dengan taukil, maka ini tentunya adalah surat ya, diwakilkan dengan syanu. Ada surat yang mewakilkannya dari walinya misalnya. Nah, itu adalah dibolehkan dan disahkan. Artinya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya, dalam kondisi tadi yang seperti Pak sampaikan kan, kondisi jauh segala macam. Nah, ini memastikan segala macam. Ada syarat tidak dilepaskan boleh begitu saja, tidak juga adalah dilarang sama sekali, ada syarat. Kemudian terkait dengan perceraian, perceraian ini memang kalau di daerah kita ini lebih banyak dikuatkan dengan pengadilan, surat keputusan. Itu secara undang-undang di tempat kita itu dengan surat surat yang ada dari kantor pengadilan agama gitu kan. Tapi apakah dengan mereka bercerai tidak pakai urusan kantor segala macam dianggap bercerai? Ya, kalau secara hukumnya itu perceraian. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian tidak boleh main-main ya dengan kata cerai atau tolak ini. Tetapi tentunya ya ada urusan-urusan apa kita dengan pemerintah, maka dengan urusan-urusan surat menyurat, maka dengan peraturan pemerintah tentang undang-undang perceraian dan perkawinan itu, maka ya apalagi tadi seperti yang saya ingin menikah lagi dengan yang lain, maka harus dibuktikan dengan surat perceraiannya dari kantor pengadilan yang sah. Nah, itu kan syarat. Tetapi kalau tidak ada urusan dengan itu, sama dengan apakah sah orang itu menikah, hubungannya tadi ya dengan yang belakang, hubungannya dengan pertanyaan berikutnya, apakah itu sah tidak menikahnya dengan kantor urusan agama yang tidak pakai pencatatan? Ya, secara hukum sah. Makanya ada kasus banyak sekali sebenarnya masalah-masalah dalam pernikahan, apalagi yang terbaru masalah pernikahan beda agama, dan itu bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5, 10, 200, 100, ribuan kasus yang terjadi. Atau mungkin tadi yang kawin siri, ya, tidak melalui tidak melalui pengadilan. Dan yang pasti adalah pihak perempuan yang paling dirugikan, karena dengan kawin siri ia tidak mampu untuk menggugat segala macam yang terkait dengan di bawah wilayah undang-undang hukum pernikahan perceraian di dalam wilayah Indonesia. Nah, itu. Ya, jadi ini apa yang disampaikan, yang dibuat oleh peraturan perundang-undangan baik dalam kantor urusan agama, itu adalah melihat kemaslahatan. Akhir-akhir ini banyak sekali hal-hal yang terjadi yang hal-hal kontemporer yang terjadi. Maka dengan peraturan-peraturan yang berlaku pada hakikatnya adalah untuk kemaslahatan baik dari pihak wanita maupun pihak laki-laki. Berikutnya apalagi Ustaz? Nikah tanpa izin istri, kemudian suami balik setelah 3 bulan dan ingin berkawin. Iya, jadi apakah ada syarat nikah izin istri kalau menikah lagi? Syarat izin istri kalau untuk menikah? Ya, kalau dalam undang-undang ASN memang ada itu, dan itu akan mempengaruhi kepada kepegawaiannya ketika ada gugatan dari istrinya. Itu jelas. Ya, tapi kalau dia diam-diam pergi saja begitu, zalim. Mungkin masih dalam ikatan pernikahan, tetapi ia menzalimi. Dan apabila lebih dari 3 bulan, maka sang istri boleh menggugatnya di pengadilan untuk pengadilan menjatuhkan hukuman cerai. Itu yang dibaca namanya sigat taklik kan. Suami membacanya setelah akad nikah dilangsungkan. Kemudian yang terakhir tadi adalah pertanyaan terkait dengan bagaimana posisinya seseorang, dosa seseorang yang masa lalu misalnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah nanti akan ditampilkan? Ya, karena saya bukan Tuhan, tidak bisa menjawab. Tapi yang pasti begini Bapak Ibu sekalian, ada peluang itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cuma dihapuskan atau belum dihapuskan Allah tidak kasih tahu kita.
Ya kan, tidak ada surat edaran. Ya kan? Pemutihan sudah tidak ada kan? Oleh karena itu dalam hati kita ada dua. Yang pertama, bahwa harapan kita, Allah berfirman dalam Quran, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak ampuni kalau yang dosa syirik, mensekutukan Allah dengan yang lain, enggak ampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tetapi Allah ampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Itu ada peluang bahwa sebanyak apapun dosa kita punya harapan Allah ampuni. Ya, optimis, kita harus begitu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada satu sifat yang juga harus ada pada diri kita, namanya al-khauf, rasa takut. Keseimbangan khauf dan roja inilah yang mensinergikan ibadah-ibadah kita harus ditingkatkan. Istighfar kita masih tetap berlanjut, taubat kita masih tetap harus berlanjut. Apa kekhawatiran itu? Jangan-jangan belum diampuni oleh Allah, jangan-jangan belum cukup untuk satu seat di surga. Itu rasa kekhawatiran itulah yang membuat adanya balance, seimbang, supaya kita tetap terus beribadah, tetap terus memperbaiki diri, tetap terus untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Nah, itu dia. Jadi dua ini, al-khauf wal raja, itu harus kita tanamkan dalam hati kita sehingga menjadi penyeimbang untuk tetap kita semangat dalam beribadah, semangat dalam beristighfar dan bertobat kepada Allah tanpa berhenti. Karena sampai hari ini belum ada keputusan bahwa dari Allah telah diampuni dosa-dosa kita, belum ada. Telah diterima amal kita, belum ada. Allahu a'lam. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tidak semuanya mungkin saya jawab dengan detail. Mudah-mudahan nanti bisa dibantu oleh Ustaz Akmal atau Ustaz-Ustaz yang lain. Ya, betul, terkait. Oke. Berkaitan dengan bahasa dalam jihad itu kan menyamakan punggung istri dengan punggung ibu. Ini bahasanya memang teksnya seperti ini, atau mungkin dalam bahasa lain sekarang sama gitu. Misalkan mertuanya cewek misalnya bilang sama istrinya, kamu sama aja sama mama gitu, misalkan. Atau mungkin bahasa-bahasa lain yang menyamakan gitu. Apakah ini masuk dalam negara atau gimana? Bagus. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, konteks yang disebutkan di dalam ayat kita tadi itu adalah menyamakan, maksudnya dia isyarat yang dia tidak akan pakai lagi sebagai fungsi istri, sebagai istri. Karena ibu itu adalah yang melahirkan anak-anak dan itu terhalang untuk dinikahi. Oke, bagaimanakah dengan konteks kita sekarang kalau sang suami mungkin mengatakan karena istri yang cerewet, kamu seperti ibumu dalam cerewetnya. Tapi juga sebaliknya Ustaz, istrinya ini pandai sekali masak, kamu seperti ibumu dalam memuji. Maka oleh karena itu dikembalikan kepada niat asal dari yang bersangkutan. Kalau niat yang pertama tadi adalah niat asalnya adalah untuk menceraikan, ya pakailah. Itu kan yang terjadi dengan Khawlah bintu Sami. Nah, oleh karena itu dalam konteks sekarang tentu akan dikembalikan pada apa sesungguhnya niat asalnya. Apalagi tradisi kita itu, tradisi kita kan menyampaikan itu bukan untuk menceraikan. Itu misalnya sebenarnya ada orang menyamakan istrinya dengan ibunya, itu bukan dalam konteks memarahi, senang. Ada, ya, misalnya masakannya randangnya lama sama dia ibu, itu kan? Atau mungkin sifat-sifat istrinya itu persis sama. Bahkan ada yang sebelum menikah, satu di antara syarat dari calon mempelai suami itu adalah bahwa calon istrinya itu sifat-sifatnya hampir mirip sama dengan ibunya. Nah, itu kriterianya. Apakah itu masuk zihar? Belum menikah, belum menikah itu zihar. Dikembalikan pada apa yang dimaksud niat asal dari yang bersangkutan. Itu dia ya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya banyak sekali kekurangan, khilafan di sana sini dalam pembicaraan yang kita dari 8.30 tadi sampai sekarang sudah hampir jam 10 pagi. Tentunya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian dan mohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian kita dalam tazkir pagi kita di pagi hari ini. Jazakumullah khairul jazaa, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.